Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Gunawan Nugraha. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Wireless Local Area Network. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan dosen Pak Adesena Permana. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi kita, ada pertanyaan. Pertama, apa sih itu LAN? Apa sih itu WLAN? Dan apa sih itu Wi-Fi? Secara singkatan, LAN berarti Local Area Network, sedangkan WLAN berarti Wireless Local Area Network. Dan Wi-Fi, apakah singkatan dari Wireless Fidelity? Ayo kita cari tahu. Pertama, kita mulai dengan LAN atau Local Area Network, yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain melalui sebuah hub atau switch dengan menggunakan kabel LAN yang dikontrol oleh sebuah komputer server. Jaringan LAN juga dilengkapi router dan modem untuk koneksi jaringan internet dan dibagikan ke setiap komputer di dalam jaringan sehingga masing-masing komputer dapat mengakses jaringan internet di bawah kontrol komputer induk atau server. Struktur jaringan LAN sebenarnya sangat kompleks. Namun, ini sekedar gambaran sederhananya agar lebih mudah dipahami. Jaringan LAN ini banyak digunakan di kantor-kantor, perusahaan, untuk saling bertukar data, kirim email di antara sesama karyawan di kantor atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, WLAN atau Wireless Local Area Network. Hampir sama dengan LAN, namun koneksi antar perangkat komputer di dalam jaringan tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan sinyal gelombang radio yang dipancarkan oleh sebuah access point sebagai pengganti hub atau switch dalam jaringan LAN. Jadi, secara singkatnya adalah LAN yang tidak menggunakan kabel atau wireless. Dan masing-masing komputer di dalam jaringan WLAN dilengkapi dengan wireless adapter untuk bisa menerima sinyal radio yang dipancarkan oleh access point sehingga dapat diterjemahkan. Selanjutnya, Wi-Fi. Wi-Fi adalah istilah untuk teknologi jaringan tanpa kabel yang dikeluarkan oleh Wi-Fi Alliance. Definisi Wi-Fi menurut Wi-Fi Alliance adalah semua produk WLAN atau Wireless Local Area Network yang mengacu pada standar IEEE 80211 atau Institute of Electronics Engineers. Istilah Wi-Fi sendiri tidak memiliki arti atau singkatan. Wi-Fi bukanlah singkatan dari Wireless Fidelity. Ingat, bukan singkatan dari Wireless Fidelity, yang sebagaimana kita beranggapan seperti itu. Seolah-olah sama dengan istilah Hi-Fi, yang merupakan singkatan dari High Fidelity, untuk menggambarkan teknologi suara yang berkualitas tinggi atau sound system. Access point, router, dan modem telah dikemas dalam satu produk yang kadang disebut Wi-Fi modem atau wireless router atau modem router. Hanya bermodalkan sebuah wireless router atau Wi-Fi modem yang terpasang dengan telepon rumah secara paralel sudah dapat menikmati akses internet broadband untuk semua anggota keluarga. Simpel bukan? Tanpa sadar sebenarnya kita telah memiliki sebuah jaringan WLAN di rumah yang dulunya terkesan begitu kompleks dan rumit, tentunya mahal. Ditambah lagi dengan teknologi jaringan DLNA untuk saling berbagi media di antara perangkat digital di rumah tanpa direpotkan oleh seutas kabel pun. Oke, kita mulai membahas tentang WLAN itu sendiri. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan WLAN atau Wireless Local Area Network. Jaringan WLAN dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan AllNet sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Dan pada tahun 1971, sistem ini mulai dioperasikan dan disebarkan ke 4 pulau untuk memulai komunikasinya. Setelah itu, perusahaan IBM dan Hewlett
sepakat merancang teknologi wireless LAN dengan teknologi infrared sementara pada HP, namun belum sesuai standar IEEE. Selanjutnya, pada tahun 1985, FCC atau Federal Communication Commission, Badan Regulasi Teknologi Komunikasi Amerika Serikat, menetapkan pada pita ISM band industri medis dan sains yaitu 1902 MHz 2400 sampai 2483,5 MHz dan 5725 MHz yang tidak terlisensi. Dan akhirnya WLAN dikembangkan secara komersil. Selanjutnya pada tahun 1990 jaringan WLAN sudah dipasarkan dalam berbagai perangkat atau produk dengan teknik speed spectrum atau SSI pada pita ISM. Frekuensi jaringan ini sudah terlisensi dengan 18 sampai 19 GHz dan teknologi air dengan rate lebih dari 1 MB per second. Fungsi dan cara kerja wireless LAN. Fungsi utama dari wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel dengan frekuensi gelombang radio. Sedangkan cara kerja yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi Spread Spectrum Technology atau SST. Teknologi ini mampu membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Oke, apa aja sih komponen-komponen WLAN atau wireless LAN? Pertama, desktop atau mobile PC, yaitu merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Port PCM-CIA biasanya sudah terpasang pada mobile PC, sedangkan untuk desktop PC biasanya harus menggunakan adapter wireless tambahan pada port USB atau PIC card untuk membaca gelombang yang diberikan oleh access point. Kedua, access point atau titik akses merupakan perangkat dalam komponen WLAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan provider. Titik akses ini berfungsi sebagai perangkat yang mengkonversi sinyal dari frekuensi radio ke sinyal digital yang akan disalurkan ke media kabel dan perangkat lain, kemudian diubah ke sinyal radio. Ketiga, WLAN interface, yaitu merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau mobile PC. Perangkat ini dikembangkan dalam bentuk PCM-CIA card atau Personal Computer Memory Card International Association secara massal, baik itu melalui USB atau PIC card. Keempat, antena, yaitu merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Perangkat ini juga termasuk dalam komponen jaringan WLAN yang bersifat opsional. Kita bisa menggunakannya atau tidak. Antena ini bisa dirakit sendiri dan bisa disesuaikan penempatannya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan WLAN. Pertama, kelebihan WLAN yaitu mobilitas yang tinggi, yaitu penggunaan memungkinkan untuk mengakses informasi di mana saja, tidak terpaku pada tempat atau jaringan WLAN. Jadi di mana saja kita bisa mengakses. Dua, instalasi yang mudah dan praktis, yaitu pemasangan komponen yang dibutuhkan dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel-kabel yang rumit karena bersifat nirkabel atau tanpa kabel. Selain itu, WLAN juga sudah terpasang pada setiap smartphone atau laptop yang biasa kita pakai. Mudah, tinggal pakai. Ketiga, fleksibel, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan tanpa kabel. Keempat, portable, yaitu digunakan di berbagai tempat atau bisa berpindah tempat dengan mudah karena tanpa kabel. Di mana saja kita bisa mengakses hal tersebut. Terakhir, biaya yang dibutuhkan relatif murah daripada jaringan yang menggunakan kabel karena komponen yang digunakan lebih sedikit dibandingkan LAN atau kabel. Namun, LAN sendiri itu masih memiliki kelemahan. Yang pertama, keamanan dan juga kerahasiaan yang minim, sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Kedua,
risiko penundaan atau delay yang sangat besar. Ketiga, risiko terjadinya masalah sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber intervensi lainnya. Keempat, kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak bisa diperlebar, namun alhasil bisa kita manfaatkan secara efisien. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang wireless local area network. Mudah-mudahan presentasi ini bisa mudah dimengerti dan cukup untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan dosen Pak Ade Sena Permana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.